Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dengan temanya pesan semesta untukmu di bulan Agustus ya. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Ya, kalau memang pesannya untukmu, maka akan resonate ya. Di sini aku akan tarik 4 kartu ya. Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena nggak resonate untuk semua orang. Ambil mana yang resonate saja. Oke. Wow. Di sini ada Six of Cups ya. Aku rasa untuk beberapa di antara kamu akan ada pertemuan dengan seseorang dari masa lalu kamu ya. Bisa ini mantan, bisa ini bukan mantan ya, tapi kayak semacam kamu dengan dia itu dulu mungkin pernah kenal gitu ya di masa sekolah, atau masa kanak-kanak bisa juga, tapi kalau kanak-kanak sih enggak ya juga ya. Kayaknya sekolah gitu ya, masa sekolah mungkin kayak kalian tuh dulu pernah deket gitu loh. Dan aku bacanya ini lebih ke percintaan ya. Jadi kayak kamu pernah deket dengan seseorang, mungkin pernah punya rasa atau kayak gimana gitu ya, tapi belum sempat tersampaikan gitu. Jadi kayak temenan deket aja lah gitu ya. Dan mungkin seseorang ini akan datang ke dalam hidup kamu, dan tujuan dia aku rasa kayak semacam mengungkapkan gitu ya apa yang dia rasakan sama kamu gitu loh. Karena sebelumnya mungkin seseorang ini kayak menyembunyikan perasaan dia ke kamu gitu. Aku rasanya lebih ke gitu ya. Dan ada beberapa memang ini seseorang dari masa lalu kamu ya, mantan kamu gitu. Dan ada beberapa juga gak semua ya, ambil mana yang resonate. Aku rasa ada yang masih bernostalgia nih dengan kenangan lama ya gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan kamu keinget dengan seseorang dari masa lalu, tapi ini memberikan rasa yang membuat kamu kayak berseri-seri, berbunga-bunga, senyum-senyum sendiri, itu kayak gak masalah ya. Tapi kalau justru kamu teringat kenangan masa lalu yang membuat kamu sedih, langsung ya, alihkan perhatian kamu, alihkan pikiran kamu, jangan diingat lagi, oke? Oke, di sini aku baca satu-satu aja. Ada King of Cups. Oke, bentar. King of Cups. Aku rasa ada yang semakin sensitif di sini ya perasaannya gitu. Jadi mungkin ada beberapa di antara kamu yang di bulan Agustus ini kayak mulai tergerak gitu ya untuk lebih peduli sama orang, lebih simpati sama orang, karena perasaannya sensitif gitu loh. Ada keinginan untuk menolong atau membantu orang, istilahnya kayak gitu. Oke, jadi di sini ada hal-hal baik yang akan kamu lakukan nanti di bulan 8 ya. Gitu. Kemudian di sini ada King of Wands. Aku ngeliat ada beberapa di antara kamu, gak semua ya, mungkin kamu akan dealing dengan seseorang ya. Kalau di dalam sebuah hubungan percintaan ini kayaknya kamu bakal dealing dengan 2 orang, atau mungkin kamu ini kayak dideketin gitu ya oleh 2 orang. Satunya ini orangnya dari segi fisik itu tinggi, mungkin terlihat tampang dari luarnya itu keren gitu ya. Tapi ini kalau ini laki-laki ya gitu. Kemudian yang satunya mungkin orangnya terlalu baik gitu ya, terlalu peduli gitu, terlalu care gitu dengan kamu. Mungkin ada beberapa yang agak bingung nanti dengan kedua orang ini gitu ya. Tapi aku ngeliat kalian itu mungkin nggak langsung kayak lebih memberi kesempatan gitu untuk diri sendiri, kayak berteman dulu gitu loh, atau
ya temenan dulu, katakanlah seperti, atau kenalan dulu gitu. Tapi yang jelas aku ngeliat di sini kamu bakal dealing dengan 2 orang di sini gitu. Kalau misalkan dia seorang laki-laki ya cirinya seperti itu, lebih dewasa atau seumuran dengan kamu gitu ya. Ada beberapa yang dia memang orang lama yang kembali dalam hidup kamu, ada beberapa di sini adalah teman lama gitu, atau justru seseorang yang mungkin kamu kenal di mana gitu ya, tapi kayak hubungan kamu ternyata nggak sebatas di situ aja gitu, ternyata ada kelanjutannya lagi istilahnya gitu. Dan kalau dia seorang wanita, aku lihat di sini orangnya baik juga ya, orangnya baik hati, tapi kayak agak sedikit dominan gitu ya, orangnya agak sedikit dominan gitu. Dan kita lihat lagi, tapi kalau kamu tanya apakah 2 orang ini bisa diharapin Kak, oh bisa, dua-duanya bisa kamu harapin gini, bisa kamu andelin gitu, bukan kamu harapin gitu. Hanya saja ya seperti yang bilang tadi, ada salah satu di antara mereka tuh yang dominan gitu. Dominan ini gimana ya, ada keinginan untuk mengontrol atau mengendalikan. Kalau misalkan kalian sudah jadian istilahnya gitu ya, jadi kayak orang ini tuh ingin ya, walaupun sosoknya memang bisa menjaga gitu ya atau melindungi gitu, tapi kayak ada sisi dari dianya yang seperti itu gitu, kayak mungkin terlalu egonya tuh terlalu tinggi, bisa seperti itu. Walaupun sayang, walaupun cinta, tapi kayak dari tindakan itu ataupun dari ucapan mungkin dia nggak pernah ngomong sayang atau cinta istilahnya kayak gitu ya, gengsi istilahnya kayak gitu, tapi ada keinginan untuk menguasai diri kamu atau mengontrol, mengendalikan, untuk mengikuti apa yang dia mau, bisa seperti itu gitu. Oke. Tapi dia ini orangnya bisa kamu harapin tuh, bisa gitu, bukan main-main, enggak gitu loh. Kalau misalkan di dalam sebuah hubungan percintaan ada jalan ke arah sana istilahnya kayak gitu. Dan di sini ada cycle spot ya, ada beberapa yang akan, aku rasa ada beberapa di antara kamu yang akan pindah tempat di sini, atau kamu yang melakukan perjalanan di sini, traveling gitu, atau pindah tempat ya, pindah tempat, pindah kerja bisa, pindah rumah bisa ya gitu. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di antara kamu yang bisa healing di sini ya, akan bisa healing atau move on ya dari seseorang, dari masa lalu atau dari trauma kamu, bisa meninggalkan hal-hal lama ya yang udah gak serve lagi buat kamu di bulan 8 ini gitu. Tapi kalau kamu yang masih dalam proses ya, it's okay, kamu harus ini ya, mengikuti gitu loh ya, mengikuti arus kehidupan, jangan dilawan. Kalau memang ada sebuah hal-hal perubahan yang menyakitkan buat kamu dan mengharuskan kamu tuh harus move on, let go istilahnya kayak gitu, kamu harus terus maju gitu, karena di depan sana ada sesuatu yang indah buat kamu gitu. Jangan putus harapan ya gitu, ada hal yang lebih baik kok di sini, kehidupan yang jauh lebih baik. Kemudian di sini ada don't dim to fit into kan, baru aku bilang jangan biarkan cahayamu meredup ya. Jadi kamu tuh harus tetap bersinar di sini gitu. Makanya tadi aku bilang ada beberapa yang mungkin kamu akan menghadapi satu situasi dan keadaan yang memang harus kamu lalui gitu. Contoh ya, kalau misalkan masih dalam proses healing, masih proses move on, nah istilahnya kayak gitu, jangan biarkan cahayamu meredup di sini ya. Kamu harus tetap bersinar gitu, karena segala sesuatunya tuh bakal bisa kok kamu lewati, kamu lalui gitu. Oke. Kamu akan bersinar lagi nantinya. Oke, kamu akan bersinar lagi, dan justru kamu akan semakin bersinar nantinya gitu. Karena kalau orang yang sudah sembuh dari trauma masa lalu, udah bisa healing, itu bener-bener vibe-nya itu bagus banget gitu loh. Selain kamu dapat pengalaman atau pelajaran dari masa lalu yang di sini membuka ya kecerdasan kamu atau kebijaksanaan kamu gitu, tapi juga
ini baik untuk diri kamu juga, pertumbuhan atau perkembangan diri kamu gitu loh. Oke. Dan di sini aku juga ngeliat ada berbentuk-bentukan, baru tadi aku bilang ada healing buat kamu gitu. Karena ketika kamu sudah bisa healing di sini, kamu akan memulai satu kehidupan kamu yang baru dengan cara baru, dengan sudut pandang baru, dan juga dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kamu peroleh dari pengalaman kamu masa lalu gitu. Karena kamu sudah melewati itu, berarti kamu kan udah bisa memetik pelajarannya gitu. Dan ini gak hanya untuk diri kamu sendiri, tapi juga mungkin pengalaman kamu itu juga dibutuhkan oleh orang lain, yang dimana mungkin ketika seseorang, entah teman kamu sendiri ataupun keluarga kamu ya, yang mungkin kayaknya curhat atau cerita ke kamu bisa menggunakan kebijaksanaan kamu di sini untuk kayak membantu mereka gitu. Oke. Jadi kamu akan semakin bersinar gitu loh. Dari situ kan cahaya kamu sangat terlihat gitu ya. Jadi ada keinginan untuk membantu orang, istilahnya kayak gitu, karena kamu udah pernah melalui fase tersulit dalam hidup kamu gitu. Tapi ada juga yang seperti yang bilang tadi ya, udah bisa keluar, udah bisa healing ya. Jadi kamu udah bisa melukis ulang lagi, memulai ulang lagi kehidupan kamu ya, sesuai dengan yang kamu harapkan. Kalau kamu yang masih dalam proses ya, kamu harus lanjutkan ya, karena ibaratnya ini kamu tuh udah meninggalkan masa lalu kamu ya. Berarti kan ada capture ya, next capture atau kehidupan baru. Nah, ibarat kertas itu kosong, jadi kamu harus menulisnya sendiri kehidupan kamu. Kamu pengen kehidupan yang seperti apa? Nah, ibaratnya tuh gitu gini ya. Jadi kamu itu justru harusnya tuh bahagia gitu, karena kamu udah bisa meninggalkan hal-hal yang dulu gitu loh. Karena mungkin aja yang dulu itu tidak baik buat kamu, istilahnya kayak gitu ya. Jadi kamu bisa mencari kehidupan yang lebih baik untuk diri kamu gitu. Dan di sini ada engagement. Aku rasa ya ini ada yang memang seperti yang bilang tadi ya, ada seseorang yang akan kembali sama kamu, mungkin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Betul, di sini ada engagement, seseorang dari masa lalu gitu ya. Tapi bisa juga ini orang baru, yang seperti yang aku bilang tadi juga. Seseorang ini bisa kamu harapkan, jadi kayak nggak main-main gitu loh. Ada potensi hubungan ke arah yang lebih serius gitu. Dan untuk beberapa orang di sini, mungkin kamu yang lagi PDKT akan jadian, yang jadi temen gitu ya, itu akan lanjut jadi pacar, atau mungkin yang lagi pacaran akan lanjut ke tunangan atau menikah gitu. Atau bahkan kamu yang biasa-biasa aja PDKT-an, siapa tahu karena kamu dengan dia mengalami kecocokan, dia nggak banyak ini ya, nggak banyak apa ya istilahnya, nggak butuh waktu lama lah katakanlah seperti itu. Jadi kayak deket dengan kamu, ngerasa cocok dengan kamu, oke, langsung mungkin kamu diajakin married sama dia atau tunangan sama dia gitu. Jadi kayak nggak pacaran istilahnya gitu ya. Di sini ada keep an open mind you kan, berpikiran terbuka ya, menjaga pikiran kamu untuk terbuka. Soulmate-mu mungkin berbeda dari ekspektasi kamu ya. Ini untuk beberapa mungkin memang seseorang dari masa lalu ya, yang datang lagi ke dalam hidup kamu, yang mungkin kamu juga masih ada rasa dengan seseorang ini, karena kamu mungkin terlalu banyak ekspektasi dengan seseorang ini di masa lalu gitu ya, dan ekspektasi kamu itu yang menyakitkan diri kamu. Tapi saat ini mungkin orang ini datang lagi untuk memperbarui hubungan. Jadi ini kayak kamu tuh harus membuka ya pikiran kamu gitu ya, harus menjaga pikiran kamu untuk tetap terbuka gitu. Tapi semua pilihan ini, keputusan ini juga di tangan kamu ya. Apakah kamu mau menerima kembali dia atau tidak, itu juga ada di tangan kamu gitu. Dan untuk kamu yang hubungannya baik-baik aja di sini, hubungan kamu yang baik-baik aja di sini, aku rasa ini kayak semacam nasihat ya buat kamu, yang dimana mungkin kamu ada sesuatu hal dari pasangan kamu yang kamu berekspektasi tentang dia, tapi kenyataannya nggak sesuai, dan mungkin kamu kecewa di sini terhadap pasangan kamu.
Tapi dengan adanya engagement di sini, aku rasa kayak semacam ketika kamu bisa menjaga pikiran kamu untuk tetap terbuka dan tidak terlalu banyak berekspektasi tentang pasangan, tapi lebih ke mengikuti gitu loh, kayak apa ya, mengikuti arus atau gimana ya, kayak yang penting kan kamu ini kan udah ini ya, contoh kalau kamu sudah menikah ya, kamu kan sudah menikah gitu, jadi kamu jangan terlalu banyak ekspektasi, biarkan dia dengan cara dia, kamu juga biarkan dengan diri kamu dengan cara kamu gitu loh. Karena aku ngeliat di sini, walaupun mungkin kamu berbeda, ada perbedaan di sini antara kamu dengan pasangan kamu, tapi kamu ini sebenarnya bisa sejalan gitu. Yang penting kan tujuan kamu sama dengan pasangan gitu loh ya, tujuan kamu yang penting sama. Jadi gak masalah kamu berbeda pendapat dan pasangan kamu mungkin gak setuju dengan cara kamu, atau kamu gak setuju dengan cara pasangan kamu. Yang penting kan di sini tujuannya sama, istilahnya kayak gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gitu. Dan juga aku ngeliat ada beberapa di sini mungkin belum bisa ya, kayak belum bisa menerima gitu loh tentang sesuatu keadaan tertentu yang dulu gitu ya sebelumnya gitu. Makanya di sini kamu harus bisa ya kayak menerima lah, katakanlah seperti itu ya, yang udah terjadi itu sudahlah gitu loh. Ada sesuatu yang dulu sebelumnya itu kayak terjadi tapi belum bisa kamu terima gitu. Tapi di sini kamu harus bisa menerima gitu ya tentang hal itu. Dan ketika pasangan kamu memang sudah baikan lagi sama kamu gitu ya, kayak sudah memperlakukan lagi kamu dengan baik ya, mungkin memang dia orangnya seperti itu gitu loh. Jadi mungkin kamu ini salah paham tentang pasangan kamu, makanya kamu harus terbuka di sini, harus membuka pikiran gitu loh ya, harus melihat gitu, mungkin memang pasangan kamu aja yang seperti ini gitu loh orangnya. Jadi kamu tuh jangan terlalu banyak ekspektasi gitu, karena kalau enggak ya mungkin kamu akan tetap berada dalam situasi yang sedih, galau kayak gitu ya. Jadi kamu harus bisa move on dari yang itu gitu ya, yang masih mengganggu pikiran kamu itu gitu. Oke. Mudah-mudahan paham ya yang ku sampaikan. Gak paham ya ambil poin pentingnya aja. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami ya ambil poin pentingnya aja ya. Terima kasih, sampai jumpa.